الذي جعلنا من مقيم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن جماعتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن طلبتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن كل من يحضر في هذا المجلس المبارك. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin, sederek-sederek sedaya, mboten saged kula sebutaken setunggal-setunggal ing perwakilan kemawon saking kanca-kanca ngopi dari Jamaah Khairun Nisa, ibu-ibu Jamaah Khairun Nisa, kemudian ibu Jamaah Rebuan, bapak-bapak Jamaah Siskamling yang dikomandoi oleh Pak RT, Pak Sigit niki wau. Kemudian dari Jamaah Masjid Afifuddin, Masjid El Furqan, saking Pembuati dan seterusnya. Langsung saja karena mau khotimah terlalu sudah banyak. Saya ingin langsung saja. Sebenarnya tadi itu melatar belakangi penulisan saking Mas Sukri. Saya dan Mbak Nurul menulis buku ini, ide dasarnya dulu gitu. Ide dasarnya begini, dari apa yang saya dan beliau lihat, dari apa yang sering terjadi di lapangan, dari apa yang terjadi di sekitar kita. Orang seringkali mencari ketenangan hidup di tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Orang seringkali mencari ketenangan hati dari kepenatan urusan duniawi ke tempat-tempat tertentu, sehingga tak pelak seringkali kita menjumpai orang tawaf dan sa'i di Makos hanya untuk mencari ketenangan di hidup. Yang ada ATM semakin menipis, dengkul kotak-kotak dan lain sebagainya, tidak menyelesaikan masalah. Itu yang saya jumpai, gue juga panjenengan menjumpai itu. Atau jangan-jangan kita pelakunya. Begitu. Itu yang pertama saya kita ini penat, hidup itu sudah penat, seperti penatnya knalpot di jalan raya itu. Ini model Rumi apa ya? Model Rumi loh. Dari versinya kayak Rumi Ustaz. Begitu sangat penat, bising seperti bisingnya jalan raya kehidupan ini. Sehingga dari hari ke hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita menunggu hari Sabtu, hari Minggu, dengan harapan kita ngajak istri, ngajak anak-anak untuk pergi ke pantai. Kita pikir ketenangan ada di pantai, ternyata tidak. Kita pun juga ingin ke gunung. Kita pikir di gunung itu bisa melepaskan keletihan hati. Nyatanya pulang semakin capek semua, bahkan besoknya tidak masuk kerja. Dan banyak sekali usaha-usaha manusia modern untuk mencari ketenangan di hidup, tetapi sayangnya kurang tepat. Karena itulah tadi saya sampaikan marhaban bi khudurihi wa ailatihi Ummi Nurul Mukarramah, Ustazah Mukarramah. Jadi itu latar belakang. Karena itu kemudian asumsi saya, hipotesis saya, tesis saya mengatakan bahwa tamasyahnya seorang muslim itu sejatinya bukan di situ. Tamasya seorang muslim itu sejatinya ada di dalam sholat 5 waktu. Itu pertama kali ide kami menulis buku Tamasya
spiritual di dalam sholat. Oke. Lalu bagaimana kita mencikapi buku ini? Memang benar kata Mas Sukringi, kadang-kadang buku ini terkesan romantis. Terutama ketika misalnya dengan baca ada judul burung pipit dan pengembara. Begitu sangat romantis, begitu sangat ya fix. Ada kalanya kita melihat buku ini seperti syar'i banget, fikih banget, terutama ketika dengan baca fadilah sholat, ya kan? Ada kalanya saat membaca buku ini saya seperti orang ditempeleng, terutama saat sholat kita, kata kasih kita di wudhu kita dari dulu sampai sekarang ternyata masih balepotan. Saat Anda membaca doa-doa wudhu yang selama ini terlewatkan atau bahkan tak pernah terbaca. Bismillahirrahmanirrahim, ngadep kiblat, baca sifat ngadep kiblat, lalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi min hamazatis syaitan, hamazatis syayatin. Itu tak pernah terbaca. Karena itu kemudian buku ini saya supaya mudah memahami buku ini, saya simpulkan menjadi 3. Saya simpulkan menjadi 3. Nanti bisa kita dialog kan gitu. Yang pertama, isi buku ini adalah madza sanaf'alu qabla shalah. Apa yang mesti kita lakukan sebelum salat? 1. Yang kedua, madza naf'alu fis shalah. Apa yang mesti kita lakukan di dalam salat? Yang ketiga, ma hiya thamaratus shalah. Apa kira-kira menu yang sudah kita ambil dari prasmanan sholat itu, sehingga kita bisa memakan, mengkonsumsi buah dari sholat yang sudah kita lakukan. 3 itu sebenarnya. Nah itu kesimpulan nanti ya. Jadi kesimpulannya buku ini saya rumuskan jadi 3. Oke, coba kita satu-satu pelan-pelan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang pertama, madza sanaf'alu qabla shalah. Apa yang mesti kita lakukan sebelum salat? Maka di situ dari bab 1 sampai bab 7. Jawabannya adalah dari bab 1 sampai bab 7 itu madza sanaf'alu qabla shalah. Apa yang mesti kita lakukan sebelum sholat? Ada di situ jawabannya. Kalau disimpulkan lagi, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam sholat itu sejatinya ada di satu kata kunci. Kalau saya cermati dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab kitab Asrar Sholat, di mana buku ini adalah sebagai interpretasi, sebagai akumulasi dari pemikiran Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan sebelum sholat, itu ada di satu kata. Apa itu? Wahia at-thahar. Kata kuncinya adalah kata toharoh. What the meaning of tohar? Apa artinya tohar? Yang harus kita lakukan sebelum sholat itu toharoh dulu. Persoalannya, cara pandang Ghazali itu dengan kita seringkali mungkin terpaut. Kalau Al-Ghazali itu memandang toharoh dengan lihat halaman 1. Toharoh itu Al-Ghazali membaginya menjadi 4 level. Toharoh dibagi menjadi 4 level. Yang pertama, taharatul abdani minal danas wa taharatul abdani minan najas. Mensucikan, membersihkan diri kita dari najis, dari kotoran.
Itu yang pertama. Maka dalam kategori ini kita saat sholat niku dikengken apa? Wudu diantaranya nggih. Wudu dengan berbagai macam gerakan sehingga kita suci di level 1. Kita sebelum sholat juga disuruh harus bersih pakaian di level 1. Kita sebelum sholat juga harus bersih tempatnya, suci tempatnya di level kita. Level 1. Jadi toharoh pada level 1 itu level terendah ya. Level 1 bukan level tertinggi, ini level terendah adalah berwudu, membaca doa wudu, melakukan gerakan wudu dengan benar, itu toharoh level 1. Kemudian membersihkan pakaian dari najis, dari kotoran, itu toharoh level 1. Kemudian membersihkan tempat dari kotoran dan dari najis, itu level 1. Perspektif Al-Ghazali. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, level yang kedua adalah toharatul af'ali wal aqwali minad danas wal radha'il. Level kedua itu adalah mensucikan perilaku, mensucikan lambih niki saking radha'il, akhlak al-mazmumah, mensucikan fisik kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu level 2. Cara di apa nih? Cara sampai wudu, wajahnya diwudoni, di mau private dikei air wudu, itu maka lambe niki semua anggota tubuh kita itu sakit menahan dari perbuatan jelek. Itu termasuk toharoh kata Al-Ghazali. Level pinten? Level pinten? Level 2. Level 3 toharotul qulub min roda'ilil qulub, mensucikan hati dari kotoran hati. Bapak kotoran hati ini satu diantaranya al-hasadu wadakabru gede namanya sum'ah, pinginnya didengar tiang ria, pinginnya ditinggali tiang. Wah, jumlahnya disebutnya kalau Ghazali dalam kitab Ihya luweh teko 30 penyakit kabeh. Itu diberseni, itu toharoh nomor level 3. Dengan anak ini kok kayak bali-bali Pak. Ono toharoh nomor telu niki kaya-kaya meh wali lah. Meh wali. Iso nyuceni hati ini. Toharoh yang nomor terakhir tertinggi adalah toharatun nafs wal qalb siwa mensucikan hati, membersihkan jiwa dari selain Allah. Berarti ini karena sapa-sapa lek gak Gusti. Gusti niku wis tingkatane Nabi Rasul wahid. Toharone ngono. Lek kula panjenengan kan si ono roda loro ya akeh nang kene. Roda papat kuwi iki akeh, ya kan? Apa yo genteng-genteng iki akeh nang kene. Ibune arek-arek yo iki akeh nang. Dan banyak lagi lah. Oke, kita jangan terlalu muluk di level yang keempat. Saya kira siapapun yang hadir di sini kayaknya bukan agak ya, amat sangat sulit di level 4. Kalau penjenengan di level 1 dan 2 itu Masya Allah sudah luar biasa. Kok nang level 3 buahnya nang itu. Artinya ngeten, orang itu sebelum melakukan sholat tergantung apa yang dia lakukan sebelum dia sholat. Lek kate sembahyang ditagih kreditan, kira-kira sembahyangnya mikir Gusti Allah apa mikir kreditane?
Ya isi jujur aja. Kowe kate budal nang masjid. Dipendeli nang bojo kowe. Kira-kira kowe Allahu Akbar iki lek Gusti Allah apa nang merenguti bojo kowe. Jujur rek, gitu. Orang sholat itu tergantung apa yang kau lakukan sebelum berangkat ke masjid. Nek hari kalane sampean kate sembahyang zuhur, ije isuk wis ditoto sikile, ije isuk wis ditoto tangane, ije isuk wis ditoto lambene, wis ije isuk ditoto motone kabeh ditoto. Engko ketemu zuhur iku enak sanggane. Kari plek ngeten. Tapi lewat ije isuk sikile gak terarah. Ije isuk wis tangane gaya-gaya. Ije isuk wis tidak terkontrol fisik ini, maka saat azan zuhur datang itu pun agak karena itu ngeten. Apa yang harus kita lakukan sebelum sholat itu pastikan baik. Komentar terbaik. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu jenengan langsung Ustaz sampai Ustaz yang terbaik siapa? Kok diambil terserah mendapat 3 atau 5 kok tetap tak kayak door press kok iki hadiah yang terbaik kok sing milih terbaik teko komentari apa teko Ustaz 5 karena itu kemudian Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya terbaik iki itu mengajak kita supaya kita bersihkan dulu diri kita sebelum menjalankan sholat. Kemarin itu saya bayang gini, gak apa-apa kalau setelah saya ingat ada istilah hajjan mabrurah, ada istilah umratan mabrurah. Ojo pertanyaan. Ada istilah haji yang review mabrur, dari materi umroh yang mabrur. Terbaik ya. Mungkin kita menerjemahkan itu adalah umroh sing diterima, haji sing diterima. Padahal kata mabrur itu berangkat dari kata birrul, sama dengan birrul. Setelah memberikan materi. Pikiran saya, renungan saya. Kenapa ya? Ini di tempat saya, kalau nggak di sini nggak ada. Asal pulau itu. Mari kesimpulan. Ono untuk haji itu jisi bulan oke. Sadurunge kesimpulan ya, Nak. Sadurunge ya di review di sini ngomong. Nggih. Ono untuk haji di situ dolan tanah kanggo ya ono. Heeh. Lho jalan Tapi kan haji aku ditri. kuyai saya. Kok malimo itu haji tetap kelakuan? Iya. Ternyata coba sampai kita flashback gak usah jujur ya. Kita mana secara bahasa dulu. Hajjan mabrurah dari kata birrun artinya ya, uang itu mari teko haji harusnya perlakuannya, perilakuannya semakin birrun. Semakin apa? Semakin hati. Sama dengan sholat. Bahasan sholat tanha anil fahsya. Artinya ditoto dhisik rek kate budal haji atine lambene sikile kabeh ditoto dhisik rek kate umroh tangane sikile ojo kon pikir tamasya rekreasi nang ngene gunung-gunung ngene kae jadi sadurunge budal iku wis niki wis apik dhisik wis gak usah banyak nang ngene lho rek ya berarti aku butuh wiritan gitu ono pengen kamar ono pengen sewa enggak harus begitu. Biasa saja ngomong nanggung ya sing apik, berperilaku dengan orang yang sing apik. Kalau mampu saat adzan datang kita datangi masjid. Sederhana itu saja dulu. Itu mencoba untuk memperbaiki diri. Saat di sana Bapak Ibu jenengan misalnya sudah di sana enak, karena di sana itu kalau kemarin saya nggih 1 jam atau 2 jam sebelum subuh itu wis cangkruk ning masjid. Bayangkan kalau ini tang jam itu umroh. Oh gak kaget sampai. Gimana betul? Tapi lek wis ana mondoro niki Mas Nasir kayak mojo. Untuk ini sengone bocin wis diketal tangi. Ono enak. Engko ono mulai teko umroh tambah rajin sembange jam 2 wis ono ngene Al-Furqan. Artinya apa? Mabrur. Semakin sholat pun juga demikian. Sholat
kalau sakbiringi sembahyang toharoh niki sae, maka di dalam sholat pun juga akan sahih. Nah makanya ada 4 level tadi, 4 level ini. Logika yang dibangun Al-Ghazali ini tadi. Level 1 tadi itu, wong niki wudu, rukun wudu dilakoni kabeh. Tapi niki ini gak nyambung belas. Pokoknya basuh wudu. Iku cara klopo. Ide ono sepete. Sama-sama klopo. Klopo niki ada berlapis-lapis tau nggih. Sing paling njogo dhewe napa jenenge? Sepet nggih. Kulit yang paling luar. Itu Al-Ghazali mengibaratkan orang yang wudu epek-epek. Wudu bebek. Wudu bebek apa? Komat ayo harus ikuti karir. Iku level 1. Wudune ras sempurna. Wudune grusak-grusuk. Wudune ajar setan. Iku level 1. Pokoknya niat marung bujut nek nang mriki insyaallah gak anu. Di Al-Furqan tak berlala-lala. 10 menit sebelum sembahyang wis lomo lah kan sembahyang apa ikutin mau mana ya. Nah, tapi kalau ada seperti itu berarti sepet. Betul apa loh ya? Al-Ghazali. Wudu level 1 sepet. Sing level 2 apa tadi level 2 itu? Membersihkan perilaku dari kemaksiatan itu level 2. Berarti apa cara kelompok apa? Batok wis gak dimakan udah. Jangan. Makanya akeh wong wudu. Tapi sik gak iso ngrasakno hasilé wudu. Soalnya apa? Iji sepet. Isi batok. Baru sing level 3. Dari sing level 3 ono bae pisan. Apa nama betul masalah? Cikalan nggih. Nek jare wong desa kula mriki kok cikalan, lek wong Madura apa napa? Bahasa Indonesia rek, bahasa Indonesia. Iki orang wong Papua paling ya. Bahasa Indonesia cikalan iku napa? Cikalan anu. Napa? Daging kelapa tuang. Daging kelapa. Daging Kok istilah itu? Penulis kamu sih. Cikalan ya gampang karo kabeh lho ya. Cikalan iku level 3 cara paham. Nah di level 3 inilah kemudian jenengan kate wudu ini wis memang bener-bener siap. Pertama siwakan misalnya gini bang, belum betul siwak ya sikat. Udah sampai kemudian abah piambu rokok ambu rokok langsung kamu disek gitu kamu disek bengi ngadep tengguli belah berkuwi batu doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min hamadzati syayatin. Kak sampun. Duh Gusti, kula nyuwun pitulung dumateng panjenengan, perlindungan dari panjenengan kepada panjenengan dari godaan gangguan setan yang terkutuk. Bir napa wudune cek mboten wudu be. Wes ditoto ngadepe. Selama ini diperhatikan Bapak Ibu ngadepe wuduke. Lho ya napa jeding kula ngadep ngetan arek. Nggih sak ngadepe jeding. Ngoten. Ngelek eling niku ngadep kiblat nek mboten eling nggih sak ngadep-ngadep. Pengaruh. Jadi setiap gerakan wudu atau lek mboten apal jare Mas iki tau nggih, lek mboten apal dungane Pak, kene ono dungane, lek mboten apal dungane ditotol atine. Saat kita membasuh wajah, paling tidak hati ini ngomongnya, ya Allah, wajah saya ini kau ciptakan begitu sangat ganteng, sangat ayu. Tapi seringkali wajah saya ini saya buat untuk berbuat maksiat. Iya, mata saya ini saya ajak jelalatan ke kanan ke kiri, melihat sesuatu yang kau tidak ridhoi. Maka saat membasuh itu, maka hati kita mengatakan
ampunilah mata saya, ampunilah wajah saya ya Allah. Paling di hati ngomong Pak. Di hati itu ada perkataan seperti itu. Saat kita ngomong membasuh wajah. Saat kita membasuh kedua tangan, ya Allah, tangan saya ini sudah sempurna. Sempurna sekali. Bisa dibuat apa saja. Tapi sayangnya saya gunakan tangan saya ini tidak sebagaimana tujuanmu menciptakannya. Justru saya gunakan untuk berbuat maksiat. Ampunilah kedua tangan saya ya Allah, sambil membasuh. Secara fikih ngeten. Jadi atas ke bawah, kanan dulu, kemudian kiri. Niki benyol pencet Gusti. Niki non lampau. Niki ngentit, niki ngerampok. Mohon maaf kepada Allah, khilaf saya ini. Setiap gerakan wudu itu kita sadari bahwa ternyata anggota tubuh khususnya yang digunakan untuk wudu itu masih banyak dosa, dalam arti masih banyak kotoran. Kira-kira benten enggak kira-kira jenengan lek wudu ngono ambek sing wudu pertama niki wau. Jelas beda. Baru jenengan saged ngraosaken degane daginge klopoh niki wau. Lek wis wudune ngeten nggih. Jenengan kemudian berjalan ke Al-Furqan, berjalan ke Afifuddin, berjalan ke Tombo Hati. Itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Apalagi wudunya itu dilakukan sebelum waktu sholat masuk, Masya Allah. Tambah istimewa lagi, wudu lebih awal sebelum azan. Saat setelah selesai wudu, kemudian azan berkumandang. Saat azan berkumandang semuanya dihentikan. Semuanya dihentikan. Hati perlu apa saat dengar azan itu? Saat kita mendengar azan, hati yang perlu ditanamkan itu adalah, ingatlah, orang yang memperhatikan panggilan Allah itu nanti di akhirat pasti dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Mas Mukhlis, ini wong sing biasa ngrungono adzan, betul nih? Dijawab Allahu Akbar, dijawab Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau di dalam hati kita selalu menjawabnya, perhatian dengan panggilan itu, maka kita akan dipanggil oleh Allah, para malaikat Allah nanti di akhirat dengan rahmah, kata saya, dengan kasih sayang. Itu yang pertama saat mendengar azan. Saat yang kedua, orang yang mendengar azan menghentikan semua aktivitas lalu mendengarkan azan, maka dia akan peka nanti di akhirat saat dipanggil oleh Allah. Maka dia akan didahulukan oleh Allah, dipanggil. Enak dong betul dipanggil duluan. Juga enak Pak. Wong menungso niku jumlahnya kan jutaan. Sebenarnya Nabi Adam sampai akhir zaman itu jutaan dipanggil situ. Suwe antri, makanya keheran yang ini Quran sebutkan bahwa orang nanti di mahsyar itu selama 50.000 tahun menunggu antri. Tapi bagi mereka yang mendengarkan azan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngeten di Al-Furqan ini wis ada, yang Afifuddin ada, kita dengar salah satu ya antara 2 masjid atau 3 masjid yang ada. Kita sudah membayangkan di dalam hati ini bahwa nanti begini ya, nanti kalau saya dipanggil di akhirat itu bagaimana seorang muadzin memanggil kita barulah kemudian kalau yang di tempat kerja, soal di tempat kerja atau dimanapun terserah, karena semua bumi ini adalah masjidnya Allah, wabil khusus masjid. Barulah kita datang ke masjid,
kemudian sholat 2 rakaat. Bisa sholat apa? Tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah jika ada qobliyahnya. Kemudian kita menunggu sholat, lalu kemudian kita ikut iqomah berdiri menjalankan sholat. Kalau muqaddimah sholat ini sudah perfect Bapak Ibu, sholat saya tidak mengatakan mulu-mulu ya, khusyuk ya. Kita bisa tamasya di sini. Kita bisa tamasya di sini. Karena itu kemudian tujuan utama setan itu adalah supaya saat kita menjalankan ibadah itu grusa-grusu. Wis nek grusa-grusu cara sampean mangan sate, niku mboten krasa sate. Cara sampean mangan rendang gak krasa rendang. Kenapa? Grusa-grusu. Beda dengan kalian misalkan edo dinikmati. Tempe ya krasa tempe, bahkan tempe krasa sate. Itu nih. Kenapa? Menikmati. Demikian juga saat kita ibadah, kalau kita lakukan santai, santai jenarek malang itu woles, insya Allah bisa kita nikmati. Yang seringkali tidak bisa kita nikmati karena kita gerusa-gerusu, seperti kita itu takut terlambat masuk kerja. Akhirnya maknya arek masak mulai subuh mah gak kroso, walaupun mikine akeh. Cara wong mangan aku miji. Walaupun sedep ya kok gak kroso. Kenapa? Karena kita gerusa-gerusu. Disitulah peluang setan masuk ke dalam diri kita. Nendang ngono lho, bisa muji akeh gitu. Akhirnya bisa saya sakit. Nah, ini bicara sewu lumayan ideal. Dengan butuh yang penting memenuhi syarat sing level 1, apakah sudah sah? Dapat pahala? Iya. Cuman apakah bisa berdampak saat kita menjalankan sholat? Belum tentu. Karena itu kemudian sholat yang baik, kalau menurut saya, sholat yang woles, sholat yang dilakukan secara santai. Karena itu Nabi mengatakan, arihna ya Bilal, wahai Bilal, buat kami bisa woles, santai, buat kami istirahat dari kepenatan dunia itu. Nah itu gambaran ya. Ma dan naf'alu qablas apa Ustaz? Waktunya 1 menit. Mana menit? Dilanjutkan dengan Kepel. Jadi ma dan naf'alu qablas itu tadi muqaddimah sebelum sholat. Ini saya singkat saja nih. Berarti yang kedua, apa yang perlu kita lakukan saat sholat? Itu sebenarnya ada di bab 11. Nanti bisa dibaca di bab 11, bisa dibaca pula di bab 9, bagian nomor 9, maka bisa dipelajari. Intinya begini, kalau saya singkat nih, saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, itu kita kecilkan diri kita. Satu, kita kecilkan diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya lihat nanti, pastikan dulu, sampai baru mau Allahu Akbar, pastikan Allah itu Maha Besar di mata hati panjenengan dan kita kecil. Itu dulu. Allah Maha Besar, baru Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita maknai lafaz Allahu Akbar saja dulu lah. Oke. Bahwa Allah Maha Besar, kita ini kan kecil, kita ini hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Baru kemudian ketika tahiyat, ketika doa iftitah, yang menjadi kunci utama adalah di lafaz innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salat saya ini hanya untukmu, hidup saya hanya untukmu, mati saya pun hanya untukmu, semua aktivitas saya hanya untukmu ya Allah. Itu dulu. Saya kira sudah pas semua kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Iktidal. Bagaimana sikap kita saat iktidal? Oke. Misalnya tidak itu nggih. Kalau dalam hadis itu kita ke bawah. Jangan begini. Ke bawah. Ini fisiknya. Hatinya bagaimana? Hatinya pun dikebawakan. Kata Al-Ghazali ngeten, saat kau iktidal, berdiri tegak sambil begini, itu bayangkan kau ada di alam mahsyar, di mana manusia misalkan di syuting ke kondukur ngoten, tidak ada apapun kecuali hanya yang terlihat kepala manusia. Saking akeh ini yang di alam mahsyar itu, di bumi mahsyar itu. Maka semua manusia hanya berdiri tegak begini. Lek sakniki jenengan kan bisa nyantai lah. Gini betul. Bisa ngombe cangketan, ambek ngene ya. Iji iso layeh-layeh golek-golek nang mahsyar ora ono layeh-layeh Kang. Wit ngeten, mulai kayak dibangkitke ning Gusti Allah ngeten. Tiadalah orang ketika hidup di mahsyar kecuali di tempatnya itu tidak goyah, berhenti gitu, menunggu nasib. Maka saat kita tidak, bayangkan kita di mahsyar, diterik matahari yang begitu panas, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman yang lainnya, menunggu nasib kita. Ya Allah, jadikanlah nasib saya baik ketika saya di mahsyar. Wong mahsyar ngeten, kaya wong iki dari iku, Pak. Persis kaya wong sembahyang itu di mahsyar itu. Makanya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu sofa, hari di mana para malaikat Jibril itu berdiri bersosok. Jogoni kula panjenengan, nunggu kula panjenengan, gak iso obah. Jadi menungso jenenge mahsyar itu hanya terlihat kepalanya saja. Lek duduk apa dhuwur. Nah itu ketika kita ngomong tidak. Berdiri. Kalau Fatihahnya nggak perlu saya tafsir ya, nanti ditafsir di omah ini nonton nggih, mati lama sih. Ketika kita kemudian habis di dalam apa? Rukuk nggih, rukuk. Saat rukuk itu apa yang harus ada dalam hati kita? Itu kata Rasulullah begini, saat kau rukuk begini, yang ada di dalam hati kita adalah ya Allah, seluruh bagian anggota tubuh saya ini penuh dengan kotoran dan dosa, penuh dengan kejahatan. Pantas rasanya kepala saya bulu kulo niki Gusti jenengan hancur. Kenapa? Karena kejahatan saya tidak ada yang tahu. Oh ya Allah, seandainya apa jenis bahasa Indonesia bulu kulo niki jenengan pancuk, pantas. Itu saat kita rukuk. Jadi wong rokok itu sama persis ketika wong kate dikisah sih. Nggih. Kate dikisah, kate dipotong. Ya Allah, dulu kula niki pantes. Jenengan pancung kakehan dosa. Saat kita rukuk. Kemudian baru setelah rukuk iktidal kembali sama posisi hatinya juga begitu. Kemudian saat kita sujud, maka di sujud itulah hati kita mestinya adalah benar-benar merasa hina, rendah di mata Allah. Kenapa? Karena posisi sujud itu adalah posisi terendah, posisi terhina. Ada enggak posisi selain sujud yang terhina? Ini nggak mungkin sih gagah. Gini betul. Posisi yang paling hina adalah saat manusia sujud. Karena itu kemudian tidak boleh manusia sujud kepada selain Allah. Ya Allah, saya ini Kau ciptakan ahsana takwin, tetapi apa yang saya lakukan tidak sesuai tujuanmu menciptakannya. Yang penting jenengan selain maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi niku, setelah itu kalau ada waktu itu yang kita gerakkan di dalam hati kita. Makanya sholat seperti ini tidak berlaku di tarawih. Di tarawih sini kenapa? Rosi ya arek sini mami. Nggih, gak kober kan ya Allah kan ya Allah wis ada.
Iki leneng ngene gak cocok. Ya semua latihannya teng dia sak kerja. Nggih. Ngoten. Pun sujud adalah posisi yang paling hina, paling rendah manusia itu sujud. Karena itu kemudian setan itu bisa menggoda kita dari depan, wa min yaminihi wa an aimanihi wa syama'ilihi wa waraihi. Setan itu Bapak Ibu bisa menggoda kita dari berbagai macam arah, kecuali bawah dan atas. Bawah dan atas. Setan tidak bisa menggoda kita dari arah bawah. Kenapa? Karena tempat mukmin sujud ning Gusti Allah. Kan atas tempat mukmin bermunajat dumateng Gusti, mereka nggak bisa menggoda kita dari bawah dan dari atas. Kemudian yang terakhir tahiyat tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Tahiyat itu artinya apa Bapak Ibu? Hormat, penghormatan. Nek tahiyate wong Mondoroko ana sing assalamualaikum. Ana sing apa kabar bro? Iku tahiyat jenenge. Ada lagi apa? Tes. Ya. Tangan iki kan. Nah, ono model apa mana misalnya? Macam-macam ya tahiyatnya lek kita ketemu mbek kancane lho. Piye kabare? Iku tahiyat. Penghormatan. Maka saat kita di tahiyat itu adalah menghormat tahiyatul mubarakatus salawatu at-thayyibatu lil. Tahiyat yang pertama kita sihelu nang Gusti Allah. Di mubarakatus salawatu. Yang kedua dumateng sinten? Rasulullah. Sihelu ning kene Kanjeng Rasul. Yang ketiga dumateng sinten? Hamba-hambane Gusti Allah sing saleh, para nabi, para rasul, para wali itu. Ala ibadillahis sholihin. Itu sebenarnya kita menyapa loh Bu. Menyapa Allah, menyapa Rasulullah, menyapa para wali, para nabi, para roh. Tahiyyat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ibrahim. Itu tahiyat. Baru kuwi mari hello syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Romantis loh Bu Pak di tahiyat itu. Apa kabar dulu baru bersaksi, gitu kan? Terus dibalik bersaksi dulu baru apa kabar, wale assalamualaikum baru bersaksi asyhadu an. Itu kronologisnya. Oke. Yang terakhir saat kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seandainya sholat saya yang terakhir, terimalah sholat saya. Saat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai saya sholat saya ini yang terakhir, maka terimalah sholat saya. Itu kata Ghazali. Betul. Kalau saya kalau bisa melakukan itu tamasya namanya. Ada ketenangan di dalam hati kita, ada kesejukan di dalam hati kita saat kita mengakui kelemahan kita, ketidakbersihan kita di mata Allah. Iktiraf, pengakuan. Adapun yang lain-lain tadi itu nanti bisa apa namanya sambil dialog saja gitu. Biasa. Alhamdulillah.